Perkenalkan, nama saya Claudia Princess Duran dari kelas F Prodi Pak semester 2. Filsafat Barat. Filsafat Barat yang pertama, filsafat klasik yang memiliki pengertian yaitu filsafat yang dibangun mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira selama 2000 tahun. Tokoh filsuf barat pada era klasik yaitu Thales pada 635 sampai 545 sebelum Masehi. Ia dijuluki sebagai filsuf Yunani yang pertama. Keterangan tentang Thales banyak berasal dari Aristoteles. Thales berusaha menjawab pertanyaan apa asal-usul segala sesuatu. Menurut Thales, bahan dasar dari segala sesuatu adalah air. Yang kedua, filsafat abad gelap. Filsafat abad gelap pada abad pertengahan pada 479 sampai 1492 Masehi didasarkan dengan pendapat bahwa pendekatan ini dengan pendekatan sejarah gereja. Memang saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Para ahli fikir saat itu tidak bisa lagi memiliki kebebasan untuk berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan gereja, orang yang mengemukakan pemikiran tersebut akan mendapatkan hukuman berat. Tokoh filsuf abad gelap pada itu yaitu Anselmus. Pemikirannya yaitu mengenai iman dan eksistensi Allah. Iman merupakan corak pemikiran sentral pada Anselmus, karena menurutnya iman merupakan hal yang pokok dari segala hal. Untuk dapat memahami segala sesuatu, maka terlebih dahulu haruslah kita untuk percaya dan memiliki iman, barulah dapat kita mengerti. Dengan kata lain, bahwa iman mendahului logika dan nalar. Selain itu juga, ia mengemukakan tentang eksistensi Allah. Menurutnya, pada zaman setelah Anselmus pun diakui betapa pentingnya berpikir dengan akal bagi ilmu teologi. Dan yang ketiga, filsafat abad pencerahan, yang tadi abad gelap, yang sekarang abad pencerahan, yang ditandai dengan pemikiran-pemikiran para filsuf yang dianggap menjadi pembebasan manusia dari kekangan dogma dan tradisi lama, munculnya metode ilmiah, serta paham kebebasan individu. Zaman pencerahan ini dimulai pada tahun 1687 sampai 1789 Masehi. Tokoh pada abad pencerahan ini yaitu Francis Bacon. Bacon sendiri merupakan tokoh awal pada masa Renaissance di Inggris. Menurutnya, manusia harus memecahkan permasalahan hidupnya sendiri tanpa terus-menerus bergantung kepada Sang Pencipta atau Sang Maha Kuasa dengan menguasai ilmu pengetahuan sebagai solusinya. Gagasan Bacon yang terkenal adalah knowledge is a power, yang artinya ilmu pengetahuan dapat dipergunakan untuk kemajuan hidup manusia. Dan yang keempat, filsafat abad modern. Secara historis, abad modern dimulai sejak adanya krisis abad pertengahan. Filsafat zaman modern ini adalah pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tapi dari diri sendiri. Tokoh filsuf abad modern yaitu Spinoza. Spinoza memiliki beberapa pemikiran, yaitu teori substansi tunggal yang menanggapi masalah Descartes tentang masalah substansi antara jiwa dan tubuh. Dalam teori itu terdapat pemikiran yaitu bagaimana Allah, jiwa, dan material merupakan suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya tentang aliran-aliran filsafat. Yang pertama, empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya, yaitu David Hume, George Berkeley, dan John Locke.
Kedua, idealisme. Pemikiran idealisme merupakan pemikiran yang berpandangan bahwa kenyataan yang hakiki adalah kenyataan yang bersifat idea atau roh. Tokoh yang ada dalam idealisme ini yaitu Immanuel Kant, George Hegel, dan Arthur beserta Francis Bradley. Yang ketiga, eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir untuk menentang zamannya. Filsafat ini bersifat individualistis sebagai paham yang mendorong manusia untuk berbuat dan berbuat terus untuk memperbarui dirinya dengan bertitik tolak dari individu masing-masing apapun keadaannya. Tokoh yang ada yaitu Heidegger, Jasper, Gabriel Marcel, dan lainnya. Selanjutnya tentang Pancasila sebagai filsafat dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat yaitu filsafat sebagai metode untuk menunjukkan cara berpikir dengan cara mengadakan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai pemikiran yang menjadikan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi yaitu secara ideologi nasional, Pancasila berfungsi menggerakkan masyarakat untuk membangun bangsa dengan usaha-usaha yang meliputi dalam semua bidang kehidupan.